Lalu apa yang diharamkan ya ketika kita masuk ke WC, ketika buang hajat ya. Ada beberapa yang harus kita jelaskan di sini, ikhwatan fillah azani Allah, bahwa haramun ya kencing di air yang menggenang. Jadi kalau air yang nggak ngalir jangan kencing di situ, karena haram hukumnya kencing di air yang menggenang. Apakah ada dasarnya? Tentunya kita berbicara semacam ini ada dasarnya. Dasarnya adalah dari hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu naha 'anil bauli fil ma'ir raqid. Bahwa beliau melarang kencing di air yang menggenang. Dan status hadisnya adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, ikhwatan fillah azani Allah, maka tidak boleh bapak dan ibu ya kencing di air yang sedang menggenang itu. Dan kemudian yang kedua, tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan ya saat kencing, dan tidak boleh pula saat beristinja. Ya, soal beristinja kemarin kita sudah jelaskan tidak boleh menggunakan tangan kanan. Nah, ini larangan yang kedua adalah tidak boleh memegang kemaluan ketika kencing dengan menggunakan tangan kanan. Lalu dengan apa? Tangan kiri tentunya. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza bala ahadukum fala ya'khuzanna dzakarahu biyaminihi wa la yastanji biyaminihi." Bila salah seorang dari kalian kencing, kata Rasulullah, maka jangan memegang kemaluannya dengan tangan kanannya, dan janganlah sekali-kali kalian ya beristinja ya buang hajat dengan menggunakan tangan kanan kita. Dan hadisnya juga sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam lafadznya. Permisa rahimakumullah ajmain. Yang ketiga, haram buang air besar dan kencing ya, atau buang air kecil gitu di jalan yang ramai atau di jalan yang dilintasi oleh manusia, tidak boleh ya. Atau di tempat manusia sering berteduh atau di taman umum tidak boleh. Bahkan di bawah pohon yang berbuah pun tidak boleh. Dan juga tidak boleh membuang air kecil, apalagi hajat, buang air besar di saluran-saluran air, tidak boleh. Berdasarkan ada sebuah hadis yang perlu kita ingat dari Mu'adz bin Jabal, bahwa dia berkata, Rasulullah bersabda, "Ittaqul mala'in," ya, "Ittaqul mala'in as-salas," ya, takutlah pada tempat pemicu. Ya, tempat pemicu apa? Mala'in, laknat itu tidak datang, gitu kan. Hati-hati dari tempat pemicu laknat itu datang. Yang pertama, al-baraza fil mawarid. Ya, buang hajat di saluran-saluran air. Wa qari'atit tariq, di tengah jalan. Wa dhalli, dan di tempat manusia berteduh. 3 tempat itu tidak diperbolehkan kita buang air besar dan buang air kecil di sekitarnya. Ini larangan ikhwatal iman azani Allah. Bahkan ada yang dibawakan hadis dari Abu Hurairah. Ya, Nabi SAW bersabda, "Ittaqul mala'inain." Takutlah pada 2 perbuatan yang mengundang laknat, kata Rasulullah. "Wa mala'inain ya Rasulullah." Ya. Siapakah ya, atau apakah yang dapat mengundang laknat itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Alladhi yatakhalla fit tariqi," ya, "alladhi yatakhalla fit tariq aw fi zillihim," yaitu orang-orang yang buang hajat di jalan yang dilalui manusia dan juga membuang hajat besar maupun kecil di tempat mereka berteduh. Enggak boleh. Itu mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian apalagi yang diharamkan? Nah, ini lebih bahaya lagi nih. Yang diharamkan salah satunya adalah ya haram membaca Al-Quran saat buang hajat. Ini baik santri ya maupun penuntut ilmu yang lainnya. Kondisi buang hajat baik kecil maupun besar tidak boleh sembari membaca Al-Quran. Apalagi membaca Al-Quran di kamar mandi tidak boleh. Baik dengan ketika istinja ataupun beristijmar pun tidak boleh. Tidak boleh. Dan juga haram buang hajat di perkuburan. Di kuburan buang hajat tidak boleh, haram hukumnya. Siapa yang mengharamkan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus waspada. Jangan sampai kita kencing bukan mendatangkan keridhaan Allah, malah justru mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.